Karena nanti yang menderita adalah saat aku menyangka, aku pikiranku, ibu pasti banyak menderita aja. Nah, gimana cara jadi happiness? Tahu bahwa aku bukan pikiran, tapi aku adalah penyaksi. Di sini saya dapat gelombang nggak? Di sini dapat gelombang radio nggak? Di sini? Di sini? Jadi bukan urusan tempat. Kebayang nggak gelombang radiasinya Allah sealam semesta, dimanapun kamu berada, gelombangku ada terus. Jadi Allah dekat nggak? Apanya? Gelombang. Sedekat-dekatnya Allah sama gelombang, radionya nggak nyala, sekali lagi tetap nggak dapat aja udah. Maka jangan pernah meragukan kasih sayang Allah. Karena kasih sayangku meliputimu seperti gelombang yang nggak pernah berhenti untuk hadir dan ada. Saat kamu menyalakan radio, saat kamu membuka hatimu, saat kamu menyalakan hatimu, ampunan akan hadir di situ. Maka jangan pernah, garis bawah, berburuk sangka kepada Allah gitu. Karena dalam satu statement Nabi Muhammad selalu bilang gini, Bu, kasih sayangnya Allah mendahului murkanya. Jadi mau murka, didahului. Jadi sebenarnya Allah mau kasih tahu, aku tuh gak pernah murka kok gitu. Selama kamu mau kembali ke aku akan selalu accept apapun, bagaimanapun. Cuman tinggal mau atau tidak gitu. Maka urusannya di sini bukan urusan siapa-siapa, mau atau tidak. That's it. Maka prerogatif hak hidayah Allah hanya akan memberikan kepada orang yang mau, Bu. Dan gak semua orang mau masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Apa kabar yang di belakang? Sudah makan semua? Oke. Nah, seperti bulan lalu, kita kan bertemu lagi setiap bulan ini kita ketemu lagi dan saya akan mengadakan kuis lagi. Nah, dengarkan baik-baik kuisnya ini. Oke? Ada hadiahnya. Rahasia, RHS SKL tapi ada hadiahnya. Foto Makang Abu juga tambahan, tapi ada tambahan lagi. Gitu. Yang punya rumah yang dulu udah foto Makang Abu daripada kebanyakan gak boleh ikut lagi, oke? Ya. Jadi pertanyaannya tuh adalah bulan lalu kita mempelajari proses kena nggak nih? Aduh, nanti kan saya tunjukin ke cucu saya, cek. Proses pengenalan diri ada tuh namanya pakai bahasa Inggris, itu satu. Ya, terus udah gitu selain ada itu bahasa Inggrisnya apa? Ada juga rumusnya. Itu dua. Siapa yang bisa tunjuk jari? Kalau nggak bisa berarti nggak ada yang nyimak. Ayo. Siapa yang tahu? Oh, ulang ya pertanyaannya ya. Harus bisa ya. Proses pengenalan diri. Itu apa disebut apa dan bahasa Inggrisnya apa? Oke, terus tar dulu kedua, boleh sabar ya, harus sekaligus soal kadonya cuma satu. Terus rumusnya apa? Ada rumusnya supaya bisa mencapai itu ada rumusnya. Saya belajar tuh untuk bikin pertanyaan. Iya iyalah. Ayo, siapa? Kamu bisa? Dua-duanya. Ya nggak apa-apa, itu namanya bagus. Pandai sekali. Tepuk tangan dong, benar. Tepuk tangan. Dia pendatang baru tapi sudah menyimak dengan baik self inquiry. Tantenya yang bawa malah nggak bisa. Ya ampun, aku juga 70 tahun tapi aku bisa bikin pertanyaan. Karena aku baca, aku dengerin, sampai capek. Karena mau bikin pertanyaan. Satunya lagi rumusnya, ada rumusnya tuh. Untuk pengenalan diri, self inquiry ada rumusnya. Supaya bisa mencapai itu rumusnya apa ya? Ayo. Nggak ada yang bisa. Susah ya? Padahal biasa-biasa aja sih. Hah? Kamu nggak? Oh, if you were here,
Definitely you gonna answer this. Yes. Ayo, udah nggak ada yang tahu. Ya udah, Belen contekan, tapi ya kamu cuma foto aja deh ya sama Kang Abu ya. Hadiahnya kamu foto sama Kang Abu, oke? Coba jawab apa? Asik, Tepuk tangan. keren banget. Jadi rumusnya adalah aku harus lebih besar daripada lingkungan. Udah ngerti belum ya itu ya? Kemarin waktu aku lihat di videonya semua, ya. Tapi ternyata, nah, jadi Rike nanti bisa foto sama Kang Abu, oke? Berduaan aja. Nah, Maya dapat hadiah. Rahasia, RHS SKL. Terserah isinya apa, oke Maya? Sini biar kelihatan dikasih hadiahnya. Ya, selamat ya. Kamu sudah belajar dengan baik ya. Ya, Salim ya. Biar bulan Ya. depan dapat hadiah lagi ya. Iya. Jadi Thank you. ibu-ibu sekarang kalau ada pembelajaran dengerin nggak apa-apa. Tapi setelah itu di rumah kalau udah mau mendekati harinya, mbok ya dibuka, didengerin. Jadi aku ada temennya. Nanti aku bisa bikin kuis, oke? Ya, jangan kayak blank. Ada apa ya bulan lalu? Padahal sama Kang Abu kalau aku dengerin itu semua, nah pinter, iya pinter gitu ya. Oke, jadi kalau begitu kita tutup. Tepat dan waktu kami persilahkan buat Kang Abu. Asik, thank you, Bu. Kita tepuk tangan dong buat Ibu MC kita hari ini. Luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Kita terima kasih kepada Sahibul Bait. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Sahibul Bait. Hatur nuhun. Terima kasih sudah menyediakan tempatnya untuk belajar bareng. Karena setidaknya yang ikut pengajian itu ada dua motif besar ya. Yang satu pengen belajar, yang satu lagi pengen nebeng makan siang, itu aja ya. Ya tapi nggak apa-apa, dua-duanya juga oke gitu. Alhamdulillah ternyata dengan bikin pertanyaan jadi belajar ya Bu ya. Jadi kalau gitu next pengajian semua harus bikin pertanyaan ya. Ya, jadi nanti saling bertanya jadi belajar bareng gitu. Terima kasih. Baik, salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan? Udah ya, oke ya. Ya, lagi feel good nggak hari ini? Iya dong. Belajar itu lebih baik saat kita gembira gitu. Jadi yang nggak gembiranya simpen di luar aja. Di sini kita perlu untuk gembira. Supaya gembira sekali lagi boleh tepuk tangan. Nah, hari ini akan lebih pendalaman ya, supaya kita lebih mengerti mekanisme diri. Tapi sebelum mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai relax dulu supaya lebih fokus hadir utuh di sini saat ini, supaya nggak kepikiran apapun gitu ya, supaya loncat-loncatnya nggak loncat depan, loncat belakang. Mari kita santai dan relax. Khususon mari kita doakan ibu bapak kita, karena kita tanpa ibu bapak kita nggak mungkin hadir ke sini. Kita doakan sebagai orang tua manusia biasa yang pasti punya salah, kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya. Kita doakan juga siapapun yang sedang sakit dan yang sudah mendahului kita. Wabil khusus kita bermunajat senantiasa pagi hari ini sama-sama mudah untuk dilancarkan, mendapatkan petunjuk, pencerahan, dan pengetahuan. Santai dan rileks. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma arini al-asyaha kamahiyya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah satu doa Nabi Muhammad yang jarang diketahui, Ibu Bapak, itu yang barusan saya baca terakhir, itu indah sekali. Kalimatnya begini, Allahumma arini al-ahsya'a kamahiyya, yang artinya gini, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk melihat seapa adanya. Oh, itu powerful banget gitu. Karena semua penderitaan, semua chaos, semua apapun ya konteks yang nggak enak, karena kita nggak punya kekuatan untuk melihat seapa adanya. Karena yang terjadi dan yang paling sering dalam kejadian dalam keseharian, melihat seapa akunya. Sehingga kelihatan seapa akunya, maka segala sesuatu sudah tidak jadi objektif, tetapi subjektif. Nah, subjektif inilah yang nanti kita akan selalu telaah dengan bahasa tadi di kuis, itu yang disebut dengan yang namanya self-inquiry. Bagaimana kita menyelidiki diri. Karena penyelidikan diri ini adalah salah satu jalan untuk mengenal diri. Bahasa dalam Qur'annya, self-inquiry, bahasa Arabnya namanya ikro. Jadi kalau Nabi Muhammad mengikro, bukan baca tulisan, bukan. Tapi membaca diri, observing self, self-inquiry, itulah kenapa wahyu yang pertama itu disuruh ikro. Karena nanti ujung-ujungnya ya, ibu-ibu, pada dasarnya ujung-ujungnya hidup nggak bisa melawan kenyataan. That's it. Itu aja. Jadi nanti kita berantem itu antara keinginan, kenyataan, mau-mau, kenyataan, ekspektasi, kenyataan. Di situ aja udah. Dan kita sudah memegang moralnya masing-masing, nilainya masing-masing, benar, salah, hitam, putih, dan seterusnya, sehingga kita sudah terikat dalam konteks yang namanya, yang disebut dualitas. Nah, dualitas itulah yang disebut nanti yang namanya dunia. Realitas itulah yang disebut dengan yang namanya akhirat. Jadi ada dunia dan akhirat nanti kita akan bahas, tapi poinnya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk self-inquiry. Oke, ibu-ibu? Duh, ini mukanya serius-serius banget ya. Oke. Ya, ini bagus ya. Ada pancingan hadiah, jadi mau perhatiin kenapa mau dapat hadiah. Bagus. Kalau bisa lebih perbanyak hadiahnya ya. Baik, saya boleh ulang sedikit, ibu-ibu? Boleh ya? Kita ulang dulu sedikit, dan nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan, didiskusikan, kita dalami. Baik, saya mau mengulang begini. Kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi roji'un, please, ini jangan lagi hanya berpikir tentang kematian gitu. Ya, bukan hanya orang yang mati, innalillahi, bukan. Tapi, apapun, semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada ketetapan Allah gitu. Oke? Apapun berasal dari Allah dan akan kembali kepada ketetapan Allah. Nggak ada yang bisa melawan ketetapan Allah. Ketetapan Allah itulah yang disebut realitas. Jadi kalau saya mau memudahkan, Allah itu adalah sang realitas. Jadi kalau kita mau bicara dalam konteks yang namanya ibadah, ibu-ibu kalau dengar kata ibadah yang kepikiran apa? Sholat. Terus apa lagi? Puasa, umroh gitu ya. Sholat, puasa, umroh, haji, apa dan lain-lain, itu adalah alat untuk ibadah, bukan ibadahnya. Tapi itu adalah alat. Atau alat ini dalam tradisi Islam disebut syariat. Jadi orang yang rajin syariat 5 waktu, belum tentu hidupnya selaras dengan realitas, belum tentu. Bu, maaf ya, ini kira-kira aja. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi sangat overthinking? Ada nggak? Rajin sholat tapi depresi terus hidupnya. Nah, berarti jangan-jangan tidak menggunakan alat untuk sampai ke tujuan. Jelas ya? Jadi rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Belum. Makanya di Al-Maun ada kata-kata fawailul lil musholin.
Jadi yang 5 kali itu adalah alat, tetapi arah tujuannya adalah selaras dengan yang namanya kenyataan. Maka indikator parameter orang yang selaras dengan kenyataan itu pasti sama seperti akhir sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya apa? Dalam puncak kedamaian, total peace. Awas ya ibu-ibu, maaf ya. Assalamualaikum bukan password masuk rumah, bukan. Assalamualaikum, bukan. Iya. Loh, assalamualaikum itu adalah peace yang ada di dalam, yang diekspresikan oleh kata-kata. Kan aneh ya kalau datang ke rumah orang, Assalamualaikum, yang jawab, Waalaikumsalam. Begitu duduk langsung, tahu nggak? Jadi ngomongin orang. Gimana sih? Tadi ngomong bahwa aku datang membawa kedamaian, yang satunya aku menerima dengan kedamaian, tapi jadi ngejelekin orang. Berarti assalamualaikumnya baru bunyi. Belum peace gitu. Jelas ya? Makanya indikator parameter sholatnya oke, dia akan membawa salam ke kanan dan ke kiri, artinya apa? Dimanapun dirinya akan menyebarkan kedamaian. Vibes-nya pasti damai aja udah. Makanya, maaf banget nih, di masyarakat kita, justru yang menjadi potensi tertinggi dalam sholat ini justru alatnya terus gitu, Bu. Tapi jangan-jangan tujuannya lupa gitu kira-kira. Contoh nih ya, saya selalu ulang-ulang mau mempertanyakan ini. Banyak banget orang tua yang nanya ke anak atau ke cucunya pasti gini, udah sholat atau belum? Betul nggak? Tapi dikit banget yang nanya, nak, perasaan kamu hari ini happy nggak? Jarang loh. Nggak pernah ditanya perasaannya, nggak pernah ditanya dia damai atau enggak, lagi marah atau enggak, nggak peduli, abai. Padahal indikator parameter sholatnya oke, dia punya satu konteks yang namanya kedamaian di dalam dirinya gitu. Oke ya? Tapi memang pola ajar dulu ya begitu. Makanya Bu, maaf banget ya, saya meneliti lebih dari 1.100 orang tentang sholat. 90% orang sholat itu bukan karena ikhlas, tapi karena ketakutan. Fearness. Karena udah ada narasi kalau nggak sholat masuk neraka. Kalau nggak sholat nanti dosa. Jadi dia sholat bukan untuk mencapai kepada realitas, tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban supaya saya nggak masuk neraka gitu. Makanya banyak orang yang sholat tapi not in a good quality. Kuantitasnya oke, tapi kualitasnya nggak oke. Jelas ya? Makanya kemarin kita bahas, ujung pangkal dari semua value di hadapan Allah bukan ritualnya, tapi takwa. Makanya semuanya ending pointnya takwa. Orang yang takwa adalah orang yang selaras dengan yang namanya realitas. Itu aja intinya. Oke sampai sini? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Jangan aneh-aneh, awas nih. Iya dong, kan yang satu alat, yang satu titik sampai. Yang satu teknik, yang satu adalah titik sampainya gitu. Jadi maksud saya, gunakan gini Bu, tradisi Islam tuh udah ngasih alat bagus-bagus loh. Puasa, sholat, tahajud di dalamnya, duha. Itu tools keren banget. Cuman kadang-kadang makainya nggak oke gitu. Kebayang nggak Bu, beli iPad yang baru, harganya 30 juta, yang jelas-jelas itu bisa ngedesain apa, tapi nggak tahu cara pakainya, dibawa ke dapur, dipakai bawang, cek gitu. Kan sayang banget ya. Gitu. Sip ya. Jadi jangan undervalue semua apa yang ada di dalam tradisi Islam, karena itu adalah good teknik. Cuman jangan-jangan kitanya yang nggak bisa makainya gitu. Kenapa? Karena kekurangan pengetahuan. Oke Bu? Sip. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Mantap, sip. Ini kalau yang cepat nangkep gini enak belajarnya ya, bagus ya. Asik ya. Mau besok lupa lagi nggak apa-apa, yang penting sekarang ingat, nggak apa-apa sih. Ya, tapi ada yang punya mindset gini, nggak apa-apa lah, nanti juga kan bulan depan pengajian lagi. Jangan atau Bu, ya jangan atau. Lama, sebulan sekali ya. Bolak-balik. Oke. Pertanyaan. Berarti kalau value orang dinilai sama Allah dalam konteks ketakwaannya, pasti takwa ini bukan hanya urusan dalam konteks fisikalnya kita, betul nggak Bu? Iya dong. Makanya Allah nggak ngelihat kulit, nggak ngelihat depositonya, nggak ngelihat jabatannya, nggak ngelihat religionnya, nggak ngelihat apapun. Itu buat Allah, itu identity. Karena value, maaf ya ibu-ibu, semesta tuh nggak pernah tahu tampilan kita,
tapi semesta itu mendengarkan getaran batin kita. Itu please note. Jadi mau orangnya bajunya mahal banget, tapi getaran batinnya nggak oke, semesta taunya getaran batinnya gitu. Karena kenapa? Sistem komunikasinya Allah terletak pada gelombang. Sampai sini oke? Oke ya? Karena kenapa? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, di surat 24 ayat 35 ada kata-kata Allahun Nur, I am the light. Light means, nanti kalau di ujung-ujung, nanti mau bicara tentang akulah maha energi gitu. Makanya segala bentuk dalam konteks hidup itu nggak bisa lepas dari semuanya adalah energi. Ibu-ibu datang ke sini pakai energi nggak? Pulang pakai energi nggak? Iya. Cuman kebanyakan orang nggak sadar buang-buang energi, sehingga banyak orang yang membuang energinya nggak efektif dan efisien. Oke? Karena rata-rata pembuangan energi bukan dari kesadaran, tapi dari kebiasaan. Betul nggak, Bu? Buang-buang energi nggak dipikirin dulu, terjadi otomatis. Makanya rata-rata ngomong dulu, komen dulu, marah dulu, baru mikir, bilang, aduh tahu gitu, jangan gitu ya. Suka gitu nggak, Bu? Berarti action mendahului kesadaran. Kenapa? Karena action itu dilibatkan oleh yang namanya kebiasaan. Makanya ibu-ibu, maaf banget ya, mau ngaji diulang-ulang, nggak ngerubah kebiasaan, pasti nggak merubah hidup. Dan yang paling PR adalah, maaf ya, ini ngomongin fakta. Ya kira-kira di atas 40-50 tahun ngerubah kebiasaan, susah banget, Bu. Iya, bukan berarti nggak bisa, tapi effortnya lebih tinggi. Jadi maksud saya, ketika ibu-ibu punya kebiasaan yang kira-kira nggak terlalu kepake sekarang, jangan diturunin ke anak atau cucunya, jangan. Orang di kitanya nggak kepake. Sip ya? Karena tanpa sadar, pendidikan itu dilakukan hanya memindahkan kebiasaan biasanya. Gitu. Makanya kalau dalam epigenetik misalkan, nggak usah ke epigenetik dulu, gini. Kenapa orang tua yang diabetes cenderung anaknya diabetes? Salah satunya memang ada genetik, yes, tapi yang diwariskan adalah pola makannya. Oke? Jadi tanpa sadar kita mengajarkan sesuatu ke orang lain. Dan itu semua konteksnya energetik, konteksnya adalah dari energi. Sampai sini oke? Contoh ya, contoh. Ibu-ibu, tanpa sadar loh ya. Tanpa sadar kita tiap hari ngajarin orang lain untuk mereka memperlakukan kita. Ulang ya, ulang. Tanpa sadar kita ngajarin orang lain bagaimana mereka untuk memperlakukan kita. Saat kita banyak marah, lagi ngajarin orang lain marah nggak? Iya, berarti dengan marah kita, orang ngajarin dia marah, maka sifat dia ke kita pasti marah. Once kita cemberut, lagi ngajarin orang, oh cemberut. Jadi orang kalau cemberut ke kita, itu semuanya adalah reflection. Sampai sini oke? Berarti kalau yang ingin datang refleksinya oke, yang diajarkan harus oke nggak kira-kira? Maka jangan banyak komplain kalau yang datangnya kebanyakan nggak oke. Kenapa? Yang ngajarinnya ini juga. Likes attracts like. Nanti lama-lama gini, ini anak lama-lama gue banget ya. Suka gitu nggak, Bu? Ya, siapa yang ngajarin? Kita. Nggak kita, ibu-ibu. Saya emang nggak ikutan ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Betul nggak? Berarti disadari atau tidak, bagaimana orang memperlakukan kita, kita yang ngajarin. Saat kita humble, kita lagi ngajarin orang humble, dia akan belajar humble juga sama kita. Betul? Berarti kurangilah ekspektasi untuk orang berubah karena kenapa? Nggak bisa. Karena nanti sistem repetisi pengulangan, pembelajaran diulang-ulang, itulah kenapa semua sistem ritual pasti pengulangan. Zikir ulang-ulang, betul? Al-Fatihah sehari semalam minimal berapa kali kita baca? Al-Fatihah. Nah, mulai. 7, Mbak. Kan rokaatnya 17, Bu. Masa 5? 17. Emang Ibu Al-Fatihah sehari 1 kali gitu? Subuh berapa rokaat? Nah, 2. Nanti beda lagi di sini 3 enggak ya? 2.
Iya, tiap hari minimal Al-Fatihah dibaca 17 kali. Itu belum pakai qobliyah, betul nggak? Berarti itu kata kuncinya apa? Pengulang atau repeti. That's why, Bu, perubahan datang karena repetisi. That's it. Jadi, jangan pernah bosan untuk melakukan repetisi. Karena kenapa? Repetition change you. Repetisi itu merubah kita. Kenapa? Karena kita hari ini pun hasil dari repetisi. Oke? Makanya kenapa sholat diulang-ulang? Kenapa nggak sekali aja sih ya Allah gitu? Bukan itu poinnya. Karena kenapa? Tanpa ada repetitif tidak akan ada perubahan yang namanya kebiasaan. Tawaf 7, sa'i 7, repetisi semua, Bu. Everything is all about repetition. Kenapa? Nanti kalau saya masukin dalam konteks hipnotik gitu, segala sesuatu yang terrepetisi secara hipnotis, kita merubah bawah sadar kita, maka kita akan menjadi new self gitu. Akan menjadi orang yang baru. Gitu intinya. Sip ya? Jadi ibu-ibu mulai disadari apa kebiasaan yang kurang oke, stop, bikin kebiasaan baru. Dan itu nggak bisa diwakilkan, Bu. Nggak bisa, tolong dong kebiasaan aku rubahin. Nggak bisa, Bu. Ya, semuanya tergantung kita. Oke? Oke. Duh, jadi diam-diam gini ini. Oke ini? Ya, oke-nya tuh gini. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam konteks yang namanya self inquiry. Ingat, Bu, energi itu kaitannya dengan atensimu. Jadi saya mau gampangin dulu ya. The true self, diri sejati kita, aku adalah atensi, aku adalah energi, aku adalah awareness. So, itu yang disebut namanya I. Ulang ya. Aku adalah kesadaran, awareness, yang siap memberikan energi kepada pikiranku, perasaanku, emosiku, dan seterusnya. Contoh. Ibu-ibu detik ini lagi ada rasa marah nggak detik ini? Nggak ada. Kenapa? Karena ibu-ibu tidak memberikan power kepada titik marah itu. Benar nggak? Tapi marah ada dalam diri kita nggak? Cuman lagi nggak dikasih perhatian. Jadi dia nggak punya kuasa. Betul? Karena ibu-ibu sekarang lagi memberikan perhatian setidaknya ke kamar belajar, ke tempat belajar. Maka marah, iri, dengki, bete, kesel, apa dan lain. Lupa sebentar karena atensinya lagi ada di sini. Betul nggak? Apakah marah hilang? Enggak. Apakah benci hilang? Nanti 5 menit habis pengajian. Ngegosip lagi nggak apa-apa sih. Ya. Karena sekarang lagi atensinya nggak di ruangan gosip gitu. Oke? Jadi please note, Bu, dalam hidup tidak ada yang gratis. Karena kenapa? Pun ketika attention, kalau pinjam bahasa Inggris selalu ada kata-kata pay attention. Betul nggak? Kita membayar atensi, apa yang kita bayar akan menjadi realitas kita. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kata kuncinya, kemana kesadaranmu pergi, energi mengalir ke situ. Where awareness goes, energi flows. Awareness flows, energi goes. Dua-duanya itu selalu terjadi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, berarti yang ngatur aku marah atau tidak siapa? Nah, gitu. Tapi bisa nggak ngelihat orang nyebelin tiba-tiba marah? Bisa. Berarti lingkungan lebih besar dari aku. Oke, Bu? Sip ya? Jadi ibu-ibu besok kalau ketemu orang nyebelin, lihat dulu, set. Punya pilihan. Alirin nggak ya ke benci? Alirin nggak ya ke benci gitu. Saat sadar bahwa aku tahu bahwa itu merugikanku, begitu nyebelin, set, udah selesai. Let it go. Kenapa? Terlalu rugi mengambil perhatian energi kita kalau itu nggak penting buat kita gitu, Bu. Betul nggak? Oke, supaya lebih mudah ya. Ibu-ibu tolong lihat energi kayak uang. Kayak apa?
Kira-kira ibu kalau mau beli sesuatu yang menguntungkan, menginvestasikan kepada sesuatu yang menguntungkan atau merugikan? That's it. Kan sayang banget ya, punya uang 100 juta, investasi di tempat yang bodong. Buat apa? Karena dia nggak akan ngasih return. Betul nggak? Jadi besok-besok ibu kalau mau benci, ingat. Set. Saya nggak mau menginvestasikan energi saya di kebencian. Lepas sudah. Jadi detik itu bisa tidak memberikan perhatian nggak kira-kira? Bisa. Tapi hal-hal ini nggak bisa kalau tidak dilatih. Oke Bu? Tuh makin lemas gini ini. Oke ini. Ini kita belum mulai loh. Paham ya? Paham ya? Jadi siapa yang punya kontrol terhadap diri kita? Mantap. Keep your remote, pegang remote control kita di kita. Jangan dititipin di mana-mana. Jelas ya? Jadi marah, benci, iri, dengki, kesal apa-apa, nggak ada urusannya sama orang lain. Nggak ada. Semua tergantung kita mau memberikan energinya kemana gitu. Setuju? Oke? Jadi orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Ih, tadi oke katanya. Ulangi lagi. Ih. Ulangi lagi. Ini ada orang lain nyebelin. Kalau aku tidak memberikan attention kepada nyebelin, aku sakit hati nggak? Jadi yang bikin sakit hati atau enggak siapa? Jadi orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Tadi nggak gitu jawabannya. Paham ya? Supaya kita belajar nggak finger dead gitu loh Bu. Gara-gara dia nih aku tuh gini. Oke? Dapat ya? Dah. Simpen ya Bu. Save nih, Ctrl S, save. Ini save. Kan kalau di Word Ctrl S kan save kan? Set, masuk save. Awas jangan di Ctrl Alt Del jadi mati semua, jangan. Dah. Nah, berarti the true self kita adalah the power, atau true self kita adalah atensi itu. Oke? Maka kalau pikiran lewat, pikiran gak dikasih power, dia gak akan ngeganggu, Bu. Betul kan? Pikiran lewat, udah lewat aja. Dia nyebelin, lewat. Udah. Dia gak oke, lewat. Itu mah pasti ada soalnya. Begitu dia mampir dikasih atensi, jadi. Oke? Pertanyaan. Berarti pikiran aku bukan? Bukan, karena aku adalah yang memberi power. So, you are not your mind. Kita bukan pikiranku. Pikiran itu adalah alat, menu yang membuat iya atau tidak pikiran, itu akunya. Makanya selalu kalau ada kata-kata pikiranku. Oke? Duh, diam-diam gini nih. Ulang. Ya, lagi mikir. Nah. Ibu-ibu termasuk orang yang banyak pikiran nggak? Benar? So, kita buktiin. Saya mau nantang ibu-ibu. Tolong pikirkan 2 hal sekaligus detik ini. So, bisa nggak? Detik ini, langsung mikir 2. Nggak bisa. Betul nggak? Berarti pikiran banyak nggak sebenarnya? Enggak. Karena pikiran itu datangnya pasti strip. Paham? Sehingga pikiran 1, pikiran 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tiap detik tuh lewat. Gitu. Mana pikiran yang kasih aku power, itu yang akan aku lakukan.
Jelas ya? Jadi, kalau mau ngomongin siapa aku adalah observer dari pikiran. Pengamat. Paham, Bu? Jadi pikiran aku bukan? Bukan. Tapi aku adalah sang pengamat pikiran. Paham? Ibu lagi mikir apa? Amati. Mikir apa? Amati. Pikir apa? Amati. Pikiran berubah-berubah nggak? Berubah. Kalau diri sejati kita? Enggak. Makanya kita bukan pikiran tapi sang pengamat pikiran. Cuman karena nggak sadar, selalu menganggap pikiran itu aku. Sampai sini oke? Oke? Oke. Ibu ngerti dulu ya? Oke. Karena nanti minggu depan kita akan 20% gini-gini, 80%-nya kita akan coba. Karena kalau ini tidak di-experience kan akan sulit. Tapi at least ibu akan ngerti dulu, tolong jangan mengiyahkan semua pikiran. Gak usah. Karena semua pikiran tidak didesain untuk diiyahkan. Ingat, kemana energi kita mengalir ke pikiran tertentu, kita lagi ngasih energi ke situ. Contoh nih, jalan set ngelihat. Contoh nyebelin paling gampang, saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Nah, soalnya itu paling gampang. Set nyebelin. Ya. Saat kita tidak sadar mana pikiran dan mana aku, ketemu orang nyebelin, langsung reaktif namanya. Begitu ngelihat set 0,5 nanosecond langsung itu kecepatan cahaya lewat, Bu, ya. Oke? Padahal kalau direnungin lagi, kira-kira waktu ibu-ibu marah-marah, ngomel-ngomel sama orang nyebelin ini, kalau nggak penting-penting banget, nguras energi nggak? Nah, jadi begitu kira perlu ngomel nggak? Nggak, ya udah. Perlu ngomel nggak? Nggak, ya udah. Gitu loh, Bu. Paham? Gak semuanya harus diomelin, gak usah. Gak semuanya harus dikomenin. Gak semuanya kita harus eksis di situ. Udah. Kalau gak penting banget, letting go. Kalau gak penting banget, jangan menginvestasikan energi kita ke tempat bodong. Kenapa? Rugi. Oke, Bu? Tetapi lain cerita ketika kebiasaannya emang ini orang mau ngapa-ngapain marah dulu. Habits nggak? Habits. Maka begitu set marah dulu jadi habits. Dia lupa. Aku bisa nggak harus marah karena marah ternyata melelahkanku. Ibu-ibu emang ya otak kita tuh paling senang sama emosi negatif sih. Oh itu reaktifnya tinggi banget. Makanya itu perlu latihan. Jelas ya? Nanti kita akan masuk ke kajian tauhid namanya, Bu. Makanya di Islam nomor 1 bukan disuruh sholat dulu, Bu. Ini sholat mah nomor 2. Betul nggak? Nomor 1 syahadat. Aku bersaksi. Orang yang pintar bersaksi baru sholatnya pasti khusyuk. Ini nomor 1-nya kadang-kadang nggak dibahas, tiba-tiba suruh sholat. Allah, rakaat 2, rakaat 3, jadi lupa rakaat. Makanya sholat nggak terlalu efektif efisien karena kenapa? Syahadatnya belum dipahami. Kenapa? Karena dianggap begitu brojol udah langsung syahadat gitu kira-kira. Betul nggak? Nah ini secara tidak langsung kita lagi belajar syahadat sih sebenarnya. Supaya nanti kita ngerti kita bukan pikiran kita tapi kita adalah pengamat pikiran. Sampai sini oke, Bu? Oke ya? Ini oke apa pusing, Bu? Udah cukup ya. Ya, voltasenya di situ mentok udah. Kita turunin pelan-pelan. Ya, dah. Sekarang yuk. Saya ulang sekali lagi boleh? Boleh? Oke. Bu, pikiran tiap hari mampir lewat, pergi lalu lalang nggak? Ya. Berarti beda-beda nggak? Berarti pikiran bukan aku sejati. Itu dulu. Oke? Berarti ibu punya kedaulatan nggak untuk memilih pikiran ini. Punya kedaulatan nggak? Punya. Tapi selama ini kedaulatannya itu ada pada pikiran, bukan pada aku.
Dia yang ngontrol kita. Paham? Sekarang kita balikin nih. Pikiran, sorry ya. Sekarang aku yang ngontrol bukan kamu. Meskipun ada orang nyebelin, saya mau ngontrol, saya nggak akan marah gitu. Karena selama ini kamu ngontrol saya, kalau ada orang nyebelin, kamu nyuruh saya marah, jadi aku ikut marah. Paham sampai sini? Berarti untuk mengontrol, merubah switching dari main ke aku, dari pikiran ke aku, nggak bisa enggak, Bu. Belajarlah dalam segala sesuatu, jeda dulu, diam dulu. Diam dulu. Ini ibu-ibu kan tipikal rada nggak mau diam kelihatannya sih, kelihatannya. Sibuk gitu. Oke? Berarti mengambil keputusan saat diam. Kenapa? Saat aku bisa mengambil keputusan, mana yang paling tepat di antara menu pikiran saat itu gitu. Ibu pernah dengar istikharah nggak? Iya, istikharah tuh kan suruh diam dulu nih dari pilihan-pilihan. Jelas ya? Jadi, saya gampangin dulu nih. Kalau orang mau mengambil keputusan diam dulu, namanya responsif. Oke? Kalau nggak diam dulu, namanya reaktif. Jelas? Oke? Bu, kalau kucing dikasih bulu-bulu nih, set, loncat nggak dia? Set, loncat nggak dia? Itu lagi reaktif atau responsif? Reaktif. Jadi kalau ibu-ibu kelihat orang langsung marah, gimana kira-kira? Iya. Nggak ada bedanya. Makanya Quran nanti nyindir kita. Ini apa bedanya sama binatang ternak sih gitu? Paham ya? Coba kita jujur-jujuran, Bu. Keseharian berapa persen reaktif, berapa persen responsif, berapa persen? 98% orang reaktif, Bu. 2%-nya di sini. Oke? Nah, salah satu tugas taklim itu kan suruh diam sebenarnya, Bu. Suruh diam. Sholat, zikir, Bu. Mau orang sholat nggak ngerti, mau ibu datang ke taklim ini nggak ngerti isinya, seenggaknya 1 jam, 1,5 jam, meminimalis ngegosip, enggak, benar nggak? Meminimalis ngomongin orang jelek, enggak. Meminimalis perilaku jelek, enggak. Ini tuh lagi diem sebenarnya. Nah. Betul nggak? At least ibu-ibu sekarang lagi menghentikan kebiasaan harian. Iya. Karena kebiasaan harian mau nggak mau sudah menjadi program. Dan itu dilakukan ibu nggak sadar, dari bangun tidur ke tidur lagi, sadarnya cuma 2%, sisanya pengulangan. Betul nggak? Saya kasih contoh, Bu. Dikit lagi ya, baru kita mulai. Bu, kita serial ini nggak terlalu cepat, boleh ya? Nggak apa-apa ya? Step by step, tapi precise gitu. Paham. Nah, ini sejujurnya, ini saya bisa bacain sekarang, beres 50 menit, beres, Bu, semua. Tapi saya nggak mau ibu-ibu pulang hafal gitu. Tapi pulang membawa observasi untuk direalisasikan gitu kira-kira. Oke? Oke? Contoh. Ada satu buku yang menulis tentang the body record the score. Your body scoring. Tubuh kita merekam. Saya kasih contoh, Bu. Kalau orang udah bertahun-tahun rutinitasnya sama, bangun pagi, mencet tombol alarm yang sama, mandi dengan rutin yang sama, ke kantor dengan yang sama, datang, meeting, dan kerja apa semuanya dan lain-lain, itu jadi recording dan itu jadi habits. Oke? Misalnya memang tiap hari jam 8 udah ada di kantor, jam 9 udah meeting, jam 10 sama teman meetingnya udah mulai gontok-gontokan. Nggak bisa apa, ada marah-marah di situ. Dan itu dilakukan over and over, becomes habit. Artinya apa? Tubuh punya body clock, tahu jam segini ngapain, jam segini ngapain. Makanya, waktu dia Sabtu Minggu libur, bangun jam 8:30, jam 10, tubuh nanya, kok belum marah-marah sih? Gitu, Bu. Padahal lagi libur. Orang healing sekarang, nggak healing-healing amat sih. Dia cuma beda tempat, tapi ngikutin tubuhnya. Jadi di mana-mana tetap sibuk, Bu. Jadi pulang healing nggak sembuh gitu.
Jadi ibu-ibu jangan iri sama orang yang sering healing, mereka banyak pikiran Bu, udah gitu aja. Bukan banyak duit, banyak pikiran ya. Makanya salam. Mangga ibu atur nuhun. Paham ibu? Sip ya. Jadi tubuh kita ada rekaman nggak kira-kira? That's it. Makanya perlu diulang-ulang dalam rilis gitu kira-kira. Dah. Sampai sini oke Bu? Sip ya. Mantap. Dah. Sip, mantap aja. Kalau udah oke di sini, at least kita mulai mengerti bahwa aku bukan pikiranku. Karena nanti yang menderita adalah saat aku menyangka aku pikiranku, ibu pasti banyak menderita aja. Ingat ya, tuh diri kita yang sejati itu nggak pernah nggak happy, dia always happy. Oke? Maka kita semua adalah kebahagiaan yang tertutup oleh kategori. Kebahagiaan yang tertutup oleh keinginan. Jadi diri kita yang sejati adalah the true happiness itself. Bu, kalau orang nyari berarti dia udah punya atau belum? Maka hari ini banyak orang mencari kebahagiaan, nggak nemu-nemu, orang bahagianya udah ada. Jelas ya? Jadi never finding happiness, kenapa? You are happiness itself. Nah, gimana cara jadi happiness? Tahu bahwa aku bukan pikiran, tapi aku adalah penyaksi. Ya, ini di save aja dulu. Nanti kita akan dalemin dalam beberapa pertemuan. Nah, hari ini, at least kita akan ngerti bahwa sumber energi itu satu, dia akan terpancar menjadi dua aliran besar. Oke? Dua aliran besar ini namanya vibrasi. Ada vibrasi positif, ada vibrasi negatif. Apa bedanya? Saat kita mengalirkan energi ke vibrasi yang positif, maka dia akan memberikan konstruktif, meningkatkan. Tapi yang di bawah namanya destruktif atau menghancurkan. Sampai sini oke Bu? Saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau nggak enak hati, nggak enak perasaan, pokoknya nggak nyaman, satu hal yang perlu ibu-ibu lakukan, satu jangan lupa, once lagi bad mood nggak enak, satu yang dilakukan, gerak, titik. Gerak aja dulu. Jadi kalau lagi bad mood, lagi nggak enak, udah gerak. Mau nyuci piring kayak, nyuci kamar mandi kayak, ngepel kayak, beres-beres. Yang penting gerak. Kenapa? Gerak itu menstabilkan emosi. Maka maaf banget, orang yang jarang gerak, emosinya nggak bagus. Makanya orang mager lebih gampang kena penyakit mental daripada orang yang aktif. Terlalu aktif juga nggak bagus sih. Jangan mentang-mentang gerak main mulu, jangan. Ya, jangan. Beda ya. Paham Bu? Paham? Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh mana vibrasi positif dan vibrasi negatif. Si nyebelin lagi, balik lagi. Nah, mulai. Ingat, waktu nyebelin itu adalah energi. Sip? Bisa dipakai nggak? Bisa dong. Berarti energi yang datang dari menyebalkan, aku punya pilihan, mau aku pakai ke hal yang baik atau hal yang buruk. Jelas Bu? Jadi kalau orang nggak sadar ini, begitu bete, marah, lempar-lempar. Merugikan nggak kira-kira? Iya. Daripada lempar-lempar, mending ibu-ibu zumba. Atau line dance. Karena itu hanya untuk diregulasi aja. Berarti marah, benci, iri, dengki, tergantung kita mau meluapkan ke perilaku apa. 98% orang nggak sadar ini. Ibu tahu Taylor Swift ya? Taylor Swift putus berkali-kali, tiap putus bikin lagu kaya. Ini tiap putus lempar piring, udah putus, piring hilang, rugi gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti yang menentukan regulasi energi saat aku mau A, mau B, mau C, yang menentukan siapa? Sip, tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi seringnya bukan aku yang menentukan, tapi kebiasaanku yang menentukan.
Jelas Bu? Jadi ngerti nggak kenapa Allah nyuruh kita sholat tiap hari? Supaya diam dulu Bu. Diam. Udah diam. Sibuk kok Allah, dia responsif. Meskipun 5 menit habis sholat, gitu, nggak apa-apa sih. Nanti ada asar gitu, diam lagi. Lumayan tadi 5 menit, sekarang 6 menit. Nggak apa-apa, nanti ada maghrib, diam lagi. Tadi ulang-ulang. Latihan nggak itu? Latihan. Tapi ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku kalau ngerti gitu. Kalau nggak ngerti mah ya olahraga aja, balik lagi kayak kemarin. Allah. Tapi nggak apa-apa, bagus juga Bu. Daripada nggak gerak sama sekali, bener nggak? Iya. Jadi mau di level pemahaman manapun, sholat itu bagus. Tapi sayang banget kalau dipakai cuman buat olahraga, sayang gitu. Oke? Jadi energi ada berapa? 1, vibrasinya 2. Ulang. Gini, rumah ini sumber listriknya 1 nggak? Nah gitu. Mampir ke sini, mampir ke situ. Ini semua sumbernya tetap 1. Paham? Jadi ibu-ibu begitu energi ini ada 1, terserah ibu-ibu mau menyalakan area atau tempat yang marah-marah benci sehingga jadi destruktif, atau mau menyalakan yang konstruktif. Ibu hari-hari suka ada kesel nggak? Kalau lagi kesel ngapain coba? Aduh, makan ya. Ya kalau bisa jangan makan sih Bu. Tapi memang sih orang yang memang gitu kecanduan makan jadi kecanduan manis, itu juga hati-hati Bu. Iya. Pelariannya jadi makan. Saya pakai bahasa gampang aja ya. Mau dilarikan kemana energinya gitu loh Bu. Ya. Paham ya? Oke? Bisa dimengerti? Dan ingat, perasaan tidak didesain untuk ditutup-tutupin. Luapkan Bu. Tapi ke tempat yang benar. Karena semakin ditutupi, semakin menguat. Apalagi sekarang banyak orang yang gak jujur sama perasaannya. Selalu ngomong, I'm okay. Boro-boro okay. Gitu. Deny gitu. Are you okay? I'm okay. Yang bener. Okay, iya. Terus akhirnya apa? Fine. Fine-nya juga ngegas. Fine gitu. Berarti kan gak okay. Dapat ya? Paham ya? Dan gak tahu kenapa at some point jujur sama perasaan jadi hal yang susah loh hari ini Bu. Susah banget. Susah banget. Apalagi di society masyarakat Indonesia Bu. Karena masyarakat Indonesia itu paling senang menasihati orang. Yang nggak diminta nasihat, dinasihati terus. Iya. Nggak butuh diceramahin terus Bu. Dan jangan lupa Bu, kita nggak tahu orang ini lagi depresi atau tidak, depresi atau anxiety. Orang depresi dan anxiety paling nggak suka dinasihati. Makanya orang depresi anxiety di Indonesia menderita banget kuadrat. Ya, karena society-nya tukang ngasih ceramah. Ya gimana nggak tukang ngasih ceramah, tetangganya yang nggak Jumatan yang pusing gua. Dia nggak Jumatan, ini neraka. Ya urusan dia lah udah. Gitu. Paham Ibu ya? Sampai sini oke? Jadi setiap apapun yang datang ke kita, jangan cepat-cepat diputuskan, regulasilah dengan jeda. Aku mau larikan kemana ini gitu. Clear? Sip? Jadi energi ada berapa? Vibrasi? Mantap. Nah, dari aliran ini terciptalah yang namanya frekuensi. Dari aliran vibrasi yang 2 ada frekuensinya nanti. Contoh, saya kasih contoh. Duh, saya tuh orang Bandung, jadi saya ngasih contoh yang Bandung banget. Dulu kalau saya mau dengerin OS FM, radio OS, itu tuningnya ke 1030 FM. Oke? Kira-kira Bu, kalau saya mau dengerin OS tapi tuningnya ke AM, bisa nggak? Nggak bisa, nggak akan nyambung. Nah, maksud saya, tuning ke Allah tuh kayak kita radio, pas frekuensinya gitu. Harus. Kenapa Bu? Harus. Clear. Kalau nggak, cetek. Wah, lewat.
FM AM itu vibrasinya. Mau di FM atau mau di AM. Mau di higher frekuensi atau mau di lower frekuensi. Itu vibrasi nanti. Paham, Bu? Sip? Jadi kalau saya mau dengerin radio OS, di FM, di AM. Di FM. Berarti frekuensinya harus tepat di 1030 nggak? That's it. Kurang satu keresak-keresak nggak? Nah, suara Tuhan yang keresak-keresak, kita jadi ego nanti. Paham, Bu? Saya kasih analogi lagi. Dulu kan zaman radio ya. Begitu radio dinyalain, cetek. Berarti dia siap menerima receiver. Siap menerima diputer-puter. Oke? Sekarang saya tanya, begitu radionya mati, gelombangnya mati nggak? Ulang. Radio nih, stek, nyala, denger OS. Begitu udah bosan, mati, stek. Yang mati radionya atau gelombangnya? Gelombangnya tetap ada nggak? Itulah Allah selalu menunggu kita untuk menyalakan radio batin kita, gitu loh. Dia nunggu. Kapan nih batinnya nyala? Saya nunggu udah, karena aku nggak pernah berhenti, nggak pernah hilang. Kalau bahasa Quran, aku menunggu gitu. I'm waiting. Berarti sekarang kalau orang nggak bisa terkoneksi ke gelombang Allah, bukan Allah tidak bergelombang, radionya aja nggak mau connect gitu kira-kira. Udah nggak dinyalain, tuningnya nggak pas. Masuknya AM lagi. AM itu gelombang setan, Bu. Paham, Bu? Jadi nanti akan ngerti loh, setan gelombang, Allah gelombang, emosi gelombang, semuanya it's all about frekuensi nanti. Ini ibu-ibu teman-temanan. Kalau nggak sefrekuensi, nggak akan temenan. Betul nggak? Karena ibu-ibu yang hadir ke sini pasti pada gelombang yang pas dan sama, maka satu frekuensi. Yang nggak sefrekuensi nggak akan datang, Bu. Betul nggak? Jadi siapapun yang menghampiri kita, tergantung kita mau tuning di frekuensi mana gitu. Oke? Jadi, punten nih ya, mohon maaf nih. Hidayah selalu ada nggak? Cuman radionya nggak nyala gitu. Paham, Bu? Paham? Jadi kalau radio mati, gelombang siarannya tetap ada nggak? Sip, itu tolong diingat baik-baik. Siaran itu nggak pernah berhenti karena dia selalu memancar. Tapi siaran itu akan terdengar saat gelombang radionya nyala, gelombangnya pas. Itu kalau pakai bahasa tasawuf, radionya nyala, gelombangnya pas, itu artinya apa? Kolbu yang terbuka. Atau bahasanya kolbun salim. Kolbu yang batin yang damai, tenang. Bu, maaf ya, maaf nih. Di sini saya dapat gelombang nggak? Di sini dapat gelombang radio nggak? Di sini? Di sini? Jadi bukan urusan tempat. Kebayang nggak gelombang radiasinya Allah sealam semesta, dimanapun kamu berada, gelombangku ada terus. Jadi Allah dekat nggak? Apanya? Gelombang. Sedekat-dekatnya Allah sama gelombang, radionya nggak nyala, sekali lagi tetap nggak dapet aja udah. Tapi kalau radio udara ada butut emang harus emang gitu sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, pak gitu. Iya, suka ajaib ya orang-orang dulu sih ya. Gimana cara benerin radio? Pukul, bener lagi katanya. Tapi ya udah aja sih, nggak apa-apa. Ibu ini dapat, Bu? Dapat? Maka jangan pernah meragukan kasih sayang Allah. Karena kasih sayangku meliputimu seperti gelombang yang gak pernah berhenti untuk hadir dan ada. Saat kamu menyalakan radio, saat kamu membuka hatimu, saat kamu menyalakan hatimu, ampunan akan hadir di situ. Maka jangan pernah, garis bawah,
berburuk sangka kepada Allah gitu. Karena dalam satu statement Nabi Muhammad selalu bilang gini Bu, kasih sayangnya Allah mendahului murkanya. Jadi mau murka didahului. Jadi sebenarnya Allah mau kasih tahu, aku tuh nggak pernah murka kok gitu. Selama kamu mau kembali ke aku akan selalu accept apapun bagaimanapun. Cuman tinggal mau atau tidak gitu. Maka urusannya di sini bukan urusan siapa-siapa, mau atau tidak. That's it. Maka prerogatif hak hidayah Allah hanya akan memberikan kepada orang yang mau, Bu. Dan gak semua orang mau masalahnya. Iya. Kenapa gak semua orang mau? Karena gak semua orang memiliki pengetahuan. Oke. Di situ nanti kita ngerti tentang Allahu Akbar, Bu. Allah yang Akbar tuh ya ini nih. Yang dia selalu memberikan gelombang tanpa batas, tanpa ruang waktu, nggak pernah tidur. Dia kapanpun, dimanapun kamu perlu gelombang ini, aku ada saat kamu tuning sama aku gitu. Disitulah nanti kita akan ngerti kemana saja kamu menghadap gelombangku, kemanapun. Dan nanti di situ kita akan ngerti, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher gitu. Tuh intimate banget Tuhan, Bu sama kita. Oke? Sip? Clear? Nah, pertanyaan besarnya, mau nggak selaras dengan gelombang Allah itu aja? Kalau buat yang nggak mau, nggak apa-apa. Makanya di surat 4 ayat 170 ya Bu ya. Kira-kira gini, biar cepat ya saya baca ini. Berimanlah, itu lebih baik. Tapi jika kamu kafir, kalau kamu ketutup dari gelombangku, it's okay. Jadi Allah nyuruh kita beriman nggak? Ih, dengerin dulu kalimatnya. Dengerin dulu. Berimanlah, itu lebih baik. Tapi kalau kamu kafir, that's okay. Allah nyuruh kita beriman nggak? Enggak, Bu. Mau beriman pilihanmu, mau kafir juga pilihanmu. Tapi semuanya ada konsekuensi. Keren Bu. Demokratis banget nih Tuhan. Allah aja membiarkan dan membolehkan kamu mau beriman atau enggak. Ini hambanya ribet sama keimanan orang lain. Ya, aneh banget gak? Coba. Banget. Ya Allah aja kamu mau beriman silakan. Mau enggak silakan. Tetapi semua konsekuensi kembali pada diri kita. Oke. Sip. Dapat ya? Nah, kira-kira gelombang-gelombang Tuhan nanti frekuensi ada 17, Bu. Jadi 1, 2, 17. 1 energi, 2 vibrasi, 17 frekuensi. Paham ya? Ya 17 ya boleh sih rada dicocok logiin sama sholat boleh sih. Boleh. Tapi ya nanti kita ngerti. Oke Bu? Sip? Dah. Pelan-pelan ya. Ini sekarang baru pengenalan awal dulu ya. Supaya nanti jam berapa? Udah setengah 12 lagi ya gak kerasa. Ibu-ibu nanti saya kasih tabel ini. Soft copy-nya. Untuk bahan dilihat-lihat aja. Bukan dihafalin, bukan. Dihafalin mah capek ya. Nah, tapi ingat 3 pertemuan lagi kita UTS jangan lupa ya, jangan lupa. Ibu ya, UTS ya jangan lupa. Yang 2 kali absen nggak boleh ikut UAS ya. Nah, saya pinjam. Jadi saya pakai 2 pendekatan Bu, supaya tahu dari segi akademisnya. Ada pendekatan tasawuf, ada pendekatan sains. Nah, sainsnya saya pinjam David Hawkins namanya. Nah, tasawufnya saya pinjam Ibnu Arabi gitu. Nah, ini kita satuin. Daripada ibu baca 8 buku, mending diterangin, bener nggak? Nah, ya udah gitu aja. Nah, kan capek ya baca juga ya, mending diterangin ya. Jadi kalau udah diterangin gak ngerti-ngerti juga, buset dah gitu. Oke. Nah,
Nanti di sini akan ada beberapa tabel, bagan, ya. Di atasnya ada sufi. Kalau orang Sunda suka bilang P gitu ya. Iya, itu pitmah. Sufi perspektif dan power and force. Jadi gini Bu, vibrasi yang positif namanya power, vibrasi yang negatif namanya force. Memaksa, that's it. Jadi ada power dan force. Oke? Nah, kerennya Hawkins dia membentuk ini menjadi tatanan yang aduh, copotin aja nggak apa-apa Ibu ya. Nah, Hawkins membentuk menggunakan angka, jadi gampang. Ibu-ibu pasti dengar deh, pernah lah, ini kan udah pengajiannya sering. Pernah dengar nggak ada ustadz atau pembicara ngomong nafsu amarah? Pernah dengar? Lawamah, pernah dengar? Cuman amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Kita blank, kita nggak ngerti itu tuh apa gitu. Betul nggak? Jadi tahu, oh dilarang nafsu amarah. Ya, nafsu amarah tuh kayak gimana? Pokoknya nggak boleh amarah, nggak tahu gitu. Nah, Hawkins bikin pendekatannya supaya kita paham gitu kira-kira. Jelas ya? Nah, dari konteks ini Bu, titik tengah antara vibrasi power dan force itu angkanya 200 di sini. Jadi batasannya 200 ke bawah dan 200 ke atas. 200 dari mana? Panjang ceritanya, pokoknya gitu aja dulu ya supaya gampang. Nah, jadi si 200 ini menjadi ukuran titik tengah. Oke? Istilah kata, kalau ibu-ibu ada di level 200 ke bawah, berarti lagi force. Paham? Kalau di 200 ke atas, berarti lagi power. Jadi nanti tergantung mau di force-nya di force ya, beda ya, sama di force beda-beda. Ya, ini suka salah tanggap nanti. Tergantung mau di area force atau di area power, itu pilihan. Dapat? Dah. Nah, di wilayah frekuensi itu lagi ngomong skala emosi, Bu. Level emosi. Peta emosi gitu. Oke? Nah, di level yang paling bawah itu nilainya 20. So, ini disebut low emotion. Jadi 200 ke bawah disebut force, low emotion. Emosi tingkat rendah. Emosi tingkat rendah yang paling bahaya di sini maksudnya kalau bisa jangan lama-lama, itu namanya rasa malu, shame. Kalau orang udah ada di rasa malu, dia merasa dirinya tidak berguna. Aku mah apa gitu. Udahlah gitu. Betul. Sama. Jadi, once kita ada di level shame, di rasa malu, itu kebanyakan orang ada di level menolak kenyataan hidup. Jadi di level 20, semua salah aja, Bu. Itu salah. Nggak ada yang benar aja dalam hidupnya. Pokoknya semua salah aja. Dan pasti menyalahkan siapapun di luar dirinya. Ini disebut mental victim. Oke, Bu? Makanya kenapa kalau kita mau bicara dalam level psikologi, please do self your life. Self love. Nih konteksnya. Kenapa? Sadarilah bahwa saat kita merasa inferior tadi, shame, saat kita merasa rasa malu, itu kita lagi ada di emosi rendah. Aku mah nggak bisa, aku mah enggak, aku mah. Ada yang gitu-gitu nggak, Bu? Kira-kira? Ingat, itu kita lagi ada di level paling bawah. Maaf ya, Bu ya, kecanduan di sini di level 0 sampai 19 ya, maaf banget nih.
Perasaan ingin meniadakan diri. Suicide attempt ada di sini. Suicide attempt. Gimana Bu? Sebetulnya bukan menghindari lingkungan sih, menerima. Karena kita nggak bisa kabur dari lingkungan sih sebenarnya. Kecuali pindah dulu bisa. Makanya nanti ada fase Nabi Muhammad hijrah, dengar Bu? Hijrah tuh dia keluar dulu dari circle yang toksik gitu. Keluar dulu. Gitu kira-kira. Kira-kira begitu Bu. Jadi nanti Ibu akan ngerti, maaf ya, hijrah bukan ganti baju, bukan. Bukan. Hijrah dari hitam-hitam putih-putih, itu namanya ganti baju, bukan hijrah. Hijrah itu ganti level emosi. Dari emosi rendah ke emosi tinggi, itu namanya hijrah. Bukan urusan bajunya, bukan. Tapi mau ganti baju duluan sih nggak apa-apa sih. Boleh-boleh aja. Tapi bajunya sama, bajunya beda, tapi level emosinya tetap di bawah, tetap di level yang rendah nggak kira-kira? Mau bajunya apapun, mau sampai ditutup gimana, nggak ngaruh, Bu. Nah. Sip ya? Paham? Sip. Jadi ibu-ibu, kalau udah mulai ada di level-level yang ada shame, feel merasa dirinya nggak berguna. Ibu-ibu jangan lupa ya, ibu-ibu ini memang tidak sempurna tapi berharga. Please note itu. Nah, ya. Nah, tepuk tangannya ya, nyampainya pelan-pelan kali. Boleh tepuk tangan aja ya, boleh. Ya, jangan lupa precious loh. Nggak ada duanya. Sok nyari yang kayak ibu satu lagi, nggak ada. Iya. Iya, kita semua tuh limited edition. Bener Bu, sok nggak ada duanya. Iya. Sip ya. Berarti precious nggak kira-kira? Banget. Banget. Dan nggak ada yang bisa menghormati, menghargai diri kita sebaik aku menghargai diriku sendiri. That's it. Jadi kalau nggak ada yang memuji nggak apa-apa Bu. Puji aja diri sendiri. Tapi jangan kencang-kencang, nggak enak. Oke? Dah. Yang kedua, naik beberapa level, itu naik 10 energi, naik 10 level di 30. Itu Hawkins bilang guilt, bersalah. Rasa bersalah. Aduh Bu, tolong bebaskan dirinya masing-masing dari perasaan bersalah masa lalu. Dan jangan dibawa-bawa ke sekarang. Ingat, masa lalu udah lewat. Dirimu bukan masa lalumu. Titik. Itu udah jadi memori. Nah, orang yang kembali ke masa lalu dan terus merasa bersalah begitu, aduh ini dasar dulu tuh aku orang tua yang gak benar, gara-gara ini anaknya jadi gini. Udah keinget, aduh aku tuh. Diulang-ulang, itu 2 level sebelum mau masuk ke suicide attempt. Hati-hati. Oke? Artinya apa? Level di mana kita masuk ke namanya rasa bersalah, itu kata kuncinya adalah pasti pengen menghancurkan segala sesuatu. Destroyer, sorry. Ya, kalau ngerasa bersalah pasti nyalahin semuanya, pengen ngancurin semuanya, pengen ngerubah semuanya gitu. Jadi orang-orang yang ada di level ini rata-rata, aduh kalau dulu aja nggak gitu. Nah, kalau dulu aja udah nggak bisa, Bu. Kan dulu yang milih kita, ya. Nyesalnya sekarang, lah nggak bisa. Udah, dia ke masa lalu, itu akan menjebak kita di level emosi rendah, vibrasi rendah. Oh iya, saya mau langsung to the point ya. Saat orang-orang ada di level 200 ke bawah, suasana 200 ke bawah namanya neraka. Ini di atas surga. Jadi ibu jangan nyari surga yang jauh-jauh di mana-mana, jangan Bu, kelamaan. Terus jangan takut neraka yang nanti kelamaan juga. Ada orang di rasa bersalahnya tinggi, kesel, ya Allah, lagi bersalah. Maafkan dan janganlah engkau masukkan aku ke dalam neraka. Udah dari tadi, ya kan dari sini. Paham ya?
Jadi surga dan neraka itu bukan placement geografis dalam perspektif ini, tapi the state of your emotion. Within your control. Iya. Jadi waktu ibu-ibu bete lagi di mana? Bete. Neraka dong. Jadi ibu-ibu waktu happy lagi di mana? Makanya surga yang paling bawah namanya jahanam. Jahanam itu ciri-cirinya manyun, Bu. Nah, itu orang pasti lagi di jahanam. Lagi di bawah aja terus. Maka orang di jahanam jarang senyum. Makanya di Quran nanti orang yang di surga tersenyum berseri-seri. Ya, senyum terus bagus, Bu. Serius. Iya. Iya. Paham ya? Jadi nanti indikator parameter nanti dilihat dari tingkat senyum sih sebenarnya, Bu. Nanti kita ngerti. Oke? Oke? Sip. Jadi dua level di bawah ini, satu adalah shame, yang kedua namanya guilt atau feeling guilty. Aduh, Bu, maaf banget ya. Orang timur dengan budaya nggak enakan banyak terjebak di level 30. Nggak enakan. Jadi Bu, berhenti jadi orang nggak enakan, Bu. Dah aja. Be true with your feeling. Dah. Meskipun menyampaikannya memang perlu teknis sih. Iya, perlu waktu, iya. Jangan mentang-mentang. Ingat ini rumusnya, Bu. No wrong feeling. Yang ada wrong action. No wrong feeling. Karena feeling itu selalu genuine. Dan ibu-ibu maaf ya, kemanapun kita pergi, nggak bisa jauh dari feeling kita sendiri. Nggak bisa. Oke? Sip? Nah, nanti 2 pertemuan lagi saya kasih PR untuk meregulasi feelingnya. Supaya kita beres-beres gitu. Ya, ya. Cara keluar supaya keluar dari feeling shame yang suicidal attack itu kan tadi Kang Abu bilang apa kalau bisa keluar dari toxic kan. Ya. Tapi kalau lingkungan orang-orang toxic ini adalah yang Terdekat. iya kayak family gitu. Ya. Ya, itu teknisnya banyak sekali sih, Mbak. Tapi at least once kita ngerti ini, ternyata lingkungan itu kalau aku lebih besar dari lingkungan akan selalu oke sih. Balik lagi, kuncinya kembali lagi apa? Di sini. Karena maaf nih, once in same emotion kita pindah ke lingkungan baru, tetap kalau kitanya nggak uplifting, nggak menaikkan, tetap lingkungan itu juga nggak jauh beda gitu. Karena nanti berkaitan sama frekuensi. Tapi berarti it's better kalau misalnya ada orang yang apa di situasi yang keluarga sendiri yang very toxic and very fanatik gitu misalnya. Itu orangnya mendingan keluar dari keluarga itu dulu ya? Nggak, kan keluar itu bukan harus keluar dari kartu keluarga ya misalnya. Gini. Once misalnya lingkungan rumahnya toxic, find the community with a good vibes. Ini kayak komunitas ini kan good vibe banget nih. Jelas lah. Gitu loh. Sehingga at least kita punya satu suasana untuk healing dalam vibes yang sama. Gitu. Jadi Mbak Maya ya, Sri? Mbak Maya tenang aja. Gini. Kalau kita bicara bahwa kenapa ya justru yang banyak nggak enak, toksik atau yang membuat jelek itu adalah orang-orang terdekat gitu. Ya, Mbak Maya nggak usah khawatir, temennya banyak nggak apa-apa. Ya. Rata-rata gitu memang. Karena orang-orang terdekat itu nanti kita ngerti, orang-orang terdekat kita memang didesain untuk menguplifting dan menjadi pelajaran paling tinggi dalam hidup gitu. Udah nggak ada lagi. Iya. Kalau tadi aku bilang apa harus expressing ourselves gitu enak. Kalau di Indonesia itu kan banyak kan gak enaknya. So if you ini sih pengalaman pribadi ya, semua ngomong ini saya tuh mungkin yang di luar dari mereka. Kemudian I expressing my ideas tentang opini saya. Kalau menurut gua sih gitu. Yang ada saya dimusuhin deh. Betul, Bu. Ya itulah kenapa yang tadi saya bilang, find a good community yang selaras sama vibes kita gitu. Sok, Bu maaf ya, kita dari tadi ngumpul di sini happy asik nggak? Karena vibesnya oke. Tapi
Kalau yang nggak satu frekuensi dengar gini-gini, ini apa ya ngaji bawa-bawa guilt, bawa-bawa ini, mana ayatnya, mana hadisnya, pusing Bu. Betul nggak? Iya. Nggak boleh gitu. Ya paham ya? Jadi find a good community. That's it. Nah, karena sekali lagi rumus tadi waktu kuis, kalau kita lebih besar dari community, kalau kita lebih besar dari lingkungan, kita selalu menang, always win. Gitu. Sip ya? Dan ingat baik-baik, setiap orang yang terdekat sama kita memang didesain untuk menjadi guru terbesar dalam hidup. Dah. Itulah ujian. Ujian. Tidak mau Ustaz ya. Kenapa Bu? Jangan Bu. Iya Kang aja. Kalau Ustadz jadi kayak yang benar gitu Bu. Oke? Sampai sini oke? Nah. Ibu-ibu, once ada di level-level bawah ini, ingat, sadari dulu, aku lagi di 20 nih kayaknya. Ya meskipun nggak harus precise ya, tapi tahu bahwa aku lagi ada di situ. Ya, Bu hari ini kita 2 dulu, satu lagi deh. Naik satu level, itu level 50. Nah, level 50 itu tipikal orang yang apatis atau putus asa. Nggak peduli lah. Iya. Orang apatis dan putus asa itu konteksnya adalah Orang apatis dan putus asa itu pasti gampang banget nyerah. Dan dia akan melihat segala sesuatu tuh pasti bukan harapannya tetapi masalahnya. Jadi Bu, maaf ya. Orang yang di level ini vibes energinya rendah banget, itu kalau ketemu sama orang-orang gitu yang ketemunya pasti lelah gitu. Contoh, Ibu pernah nggak ketemu sama orang, begitu ketemu belum mau maaf udah ngeluh. Aduh hidup gua udah. Tiap ketemu ngeluh lagi gitu. Macet lah. Aduh ini. Pokoknya dia selalu ngelihat problem di dalam setiap apapun. Dah. Oke? Nah, kalau kita ada di 3 level bawah ini yang paling jahanam Bu, hati-hati ya. 3 level ini tuh paling jahanam. Ya. Nah, jadi saat kita ada di level-level kira-kira ada di sini, nomor 1 Bu, jangan menolak perasaan itu nomor 1. Don't deny. Misal, ibu-ibu saat lagi kesel banget, marah banget, lagi serasa apatis, rasa putus asa. Begitu itu lagi hadir, karena nanti ini bolak-balik Bu. Nah saya mau langsung ke atas dulu dikit ya. Frekuensi 600 di atas yang gede, di level yang kira-kira apa ya? Atau jangan 600 lah, 500 aja dulu. Ini yang tinggi banget nih, jauh nih ya, dari 20 ke 500. Frekuensi ini namanya apa coba? Frekuensi welas asih. Love di sini. Jadi orang yang emosional negatif udah pasti defisit kasih sayang. Jadi ibu-ibu kalau ada yang orang ngehina kita, nggak usah dihina balik, dia pasti lagi defisit kasih sayang. Jangan ikut marah, jangan. Maklumi, oh wajar. Ini lagi kurang kasih sayang nih orang, makanya marah. Nah, kalau dia marah, kita ikut marah berarti ketularan. Nah, gitu. Ya. Oke, Bu. Bu, kita kalau ngelihat orang di pinggir jalan telanjang apa, orang gila nggak kira-kira? Iya. Tapi orang gila ngelihat kita pakai baju disebut kita gila gitu. Ini orang pada gila ya pakai baju gitu. Betul nggak? Jadi kalau orang marah kita ikut marah, dua-duanya orang. Nah, gitu. Sip ya. Dan saat kita ngerti ini Bu, kita akan jauh lebih memaklumi. Ya udah wajar. Lagi di 20. Udah. Kita jangan ke bawah. Gitu. Jelas ya? Jadi ingat, kata kunci apapun perasaan yang lagi mampir, nomor 1, terima. Terima aja dulu. Yang nomor paling bawah, shame, guilt, apati. Nah, nanti ini saya kasih ya Bu ya. Nah, nanti ini saya kasih.
Oke Bu? Nah nanti kita ngerti kenapa sholat penting Bu. Sholat itu switching dari di sini ke sini. Bukan hanya yang ritual tapi ya. Nanti kita bahas sholat agak lebih dalam sedikit. Makanya kenapa sebelum sholat perlu ngerti dulu bersaksi. Saat kita ngerti bahwa we are all observer, bahkan semua apapun ini tergantung kita mau menaruh perhatian kemana. Jadi Bu, saat nanti kita ngerti, we control our life, titik. Bukan orang lain yang kontrol hidup kita. Bukan society yang kontrol hidup kita, tapi kita yang mengontrol hidup kita. Nah, saat kita udah terbebas dari society, bebas, freedom, itu namanya Islam. So, Islam adalah total freedom. Salah satu maknanya. Liberate, liberty. Kemanapun kita ada, nggak di lingkungan gimana, it's fine. Kenapa? Saya punya sendiri kok. Mau dia nyebeli, dia nggak, aku tetap dicinta. Gitu. Tapi emang nggak mudah. Makanya perlulah latihan. Oke? Sip ya? Makanya salah satu makna Islam, satunya lagi adalah damai. Damai nanti di 600 Bu. Peaceful. Jadi nanti kalau kita ngerti inna dina indallahil Islam, bukan KTP. Yang terbaik kamu didamai aja deh. Gitu loh maksudnya. Jadi orang yang KTP-nya Islam tapi level emosinya nggak di 600, belum Islami gitu kira-kira. Maka Islam tidak ditentukan oleh appearance. Ini hanya tampakan identitas. Tapi Islam konteksnya adalah value. Oke. Paham ini? Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Jadi yang bisa meregulasi kita di atas di bawah siapa? Sendiri. Jadi orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Oh, semantap. Sip ya? Semoga ini membawa kita menuju kepada peta mengenal diri. Seenggaknya ibu-ibu mulai aware, aku lagi di mana. Terima. Lagi kesel nomor 1, terima. Aku lagi kesel. Tapi jangan ngapa-ngapain dulu. Terima aja dulu. Aku lagi kesel. Kalau diterima Bu, voltase keselnya turun pelan-pelan. Karena kadang-kadang apalagi udah sering pengajian ya. Masa sih ngaji masih gini? Oh begitu kesel. Enggak. No. Atau apalagi begitu kesel. Jangan kesel. Jangan. Nggak bisa Bu. Ingat, makin ditolak makin menguat. What we resist persis. Apa yang kita tolak, dia akan selalu hadir lebih kuat. So just letting go. Oke. Sip? Sebelum pertemuan berikutnya, ini ada rekamannya, tonton 2 kali minimal. Supaya kita lanjut dari sini ke sini. Ya. Nanti kan ini lagi di perjalanan neraka namanya Bu. Nanti kita masuk ke perjalanan surga. Ya, jadi mending neraka dulu nggak apa-apa. Ya. Dan nanti kita udah mulai ngerti neraka dan surga bukan letak geografis, tapi state of your emotion. Oke? Sip? Paham? Apa puyeng? Nah, hari ini nggak boleh nanya, nggak apa-apa ya? Supaya pertanyaannya dikunyah dulu, dirasain dulu. Ini nanti saya bagiin di soft copy aja ya. Ini mah ibu dibagiin lupa nyimpen nanti. No ada tuh. Tapi ini udah saya modifikasi, nanti tunggu dari saya aja. Soalnya ini udah ada Sufi perspektifnya, ini udah ada tasawuf perspektifnya, ini udah ada Hawkinsnya gitu. Jadi ibu-ibu udah full set gitu. Ini 8 buku disatuin nih. Ya udah, nggak jadi. Ya nggak apa-apa, itu buat landasan-landasan aja. Ibu-ibu hatur nuhun, kita doa sebentar sebelum kita pulang. Santai dan rileks untuk hanya hadir utuh di sini saat ini. Untuk mensyukuri semua nikmat Allah. Untuk hanya berterima kasih kepada kehidupan. Bersyukur, berterima kasih, santai dan rileks.
Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu, sehat selalu dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.